Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi wa bihamdih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in wa tabi'ihim bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Hadarat al-mu'takifin wal mu'takifat, jamaah i'tikaf Masjid Besar At-Taqwa Pancor, yang mudah-mudahan di tengah kondisi cuaca, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjaga kita, menyehatkan kita serta segenap keluarga kita. Yang sakit di antara kita mudah-mudahan dikuatkan dan disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak dan Ibu yang kami hormati dan muliakan, alhamdulillah pada minggu yang lalu kita sama-sama membaca satu firman Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Bahwa Allah Subhanahu wa taala memberikan satu informasi bahwa Allah akan mengijabah, akan menjawab doa-doa kita. Lalu Allah juga memberikan panduan tentang apa saja yang perlu disiapkan dan dilakukan agar doa itu kemudian menjadi doa yang mustajab. Ada hal-hal yang berkaitan dengan memperbaiki diri orang yang berdoa, juga memperbaiki doanya. Memperbaiki doanya dan memperbaiki orang atau manusia yang berdoa. Al-Imam Al-Ka'bi kita sampaikan minggu lalu misalnya memberikan kita satu informasi bahwa ad-du'a'u innama yasihhu ala syartin wa man da'a kadzalika ustujiba lahu. Isi doa yang baik harus diperhatikan. Jika itu diperhatikan, insyaallah Allah akan menjawab doa tersebut. Wa dzalika syartu huwa ayyakunal madlubu bid-du'a'i maslahatan wa hikmah. Prasyarat agar doa diijabah oleh Allah taala adalah doa itu berisi sesuatu yang baik, mengandung kemaslahatan dan hikmah. Doa yang kita sebut dengan bijaksana isinya. Begitu pula orang yang berdoa juga perlu mempersiapkan diri, ya, mengisi dirinya atau tubuhnya dengan makanan dan minuman yang halal, menutupi tubuhnya dengan pakaian dari harta yang halal, ya, sehingga dengan begitu insyaallah Allah akan menjawab doa-doa kita. Kendati demikian, menjawab, mengabulkan atau tidak doa manusia itu adalah hak mutlak Allah Ta'ala, ya. Allah tidak berkewajiban apapun kepada siapapun. Kita hanya bisa memohon, dan Allah memiliki kekuasaan yang mutlak untuk menjawab doa siapa yang Allah kehendaki, dengan cara yang Allah kehendaki, pada waktu yang Allah kehendaki, ya. Kita diajarkan untuk
meyakini bahwa Allah tidak memiliki kewajiban, termasuk misalnya Allah wajib memasukkan orang baik ke surga, ya, atau tidak. Kita melakukan ikhtiarnya, melakukan sebabnya, dan tidak boleh kita berkeyakinan Allah itu, kalau ada manusia yang sudah berbuat baik begitu berarti wajib hukumnya Allah akan memasukkannya surga misalnya, ya. Tidak ada yang mewajibkan Allah untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu. Dalam sebuah ayat Allah menyampaikan la yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Apapun yang Allah putuskan, tidak ada yang bertanya mengapa Allah begitu. Tidak ada yang akan menanyakan kepada Allah, karena Allah yang akan bertanya, ya, kepada manusia. Min aina, dari mana dia berasal, dari mana miliknya itu berasal. Wa kaifa, bagaimana dia menggunakan karunia Allah, dan seterusnya dan seterusnya. Innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Ya, begitulah orang yang tidak mau beribadah kepada Allah, ya. Kemudian Allah berfirman pada ayat ke-61, Allahul ladzi ja'ala lakumul laila litaskunu fihi wan nahara mubsira. Innallaha ladzu fadlin 'alan nasi walakinna aktsaran nasi la yashkurun. Ya. Setelah Allah menyampaikan bahwa Allah mengistijabah doa, lalu Allah memberikan kita, mengingatkan kita bahwa Allah yang menciptakan malam untuk manusia agar bisa rohah, agar bisa beristirahat, ya. Allah menyiapkan waktu istirahat untuk tubuh kita. Tubuh kita Allah ciptakan untuk aktif, tetapi juga harus dan membutuhkan istirahat, ya. Wan nahara mubsira, ya, menciptakan malam dan siang, ya. Ini mengandung sebuah isyarat bahwa apa kaitannya? Sebelumnya Allah menyampaikan Allah akan menjawab doa, kemudian Allah memberitahukan kita Allah telah menciptakan malam dan siang untuk kita. Itu satu isyarat bahwa yang pertama, seolah ayat itu menyampaikan inni an'amtu 'alaika qabla talabika li hadhihi ni'am al-jalilah al-'azimah. Sebelum engkau berdoa pun Allah sudah memberikan sesuatu kepada kita. Malam itu sudah berganti dengan siang bahkan sebelum kita bisa berdoa. Air itu Allah sudah siapkan untuk kebutuhan manusia sebelum manusia bisa berdoa. Maka jika sebelum berdoa saja Allah sudah memberikan karunia yang sedemikian banyak tanpa kita minta sebelumnya, waman an'ama qabla su'al, dan zat yang telah memberikan nikmat kepada kita sebelum kita meminta, pakai pala yun'imu bil asya al qalilati ba'da su'al. Bagaimana mungkin misalnya Allah tidak mampu untuk memberikan manusia karunia yang lebih kecil daripada yang Allah sudah siapkan. Sebelum manusia berdoa kepada Allah Ta'ala, Allah sudah ciptakan bumi untuk manusia. Allah sudah menciptakan malam, Allah menciptakan siang. Yata'aqabani, saling berganti. Tidak ada malam yang seterusnya malam sampai berbulan-bulan misalnya. Tidak ada siang yang seterusnya siang. Dan pergantian siang dan malam itu sesuatu yang besar. Sesuatu yang besar. Coba kita bayangkan dunia ini misalnya 1 bulan tidak ada siangnya, tidak ada matahari terbit. Perputaran
malam dan siang ini karena mungkin setiap hari kita melihat dia rasanya seperti sesuatu yang biasa, maka Allah mengingatkan kita, penciptaan malam dan siang itu perkara yang besar, bahkan lebih besar daripada apa yang kira-kira kita mohonkan kepada Allah Ta'ala ya, penciptaan malam dan siang. Maka Allah hendak menyampaikan kepada kita, coba bayangkan, sebelum engkau minta saja aku sudah berikan sesuatu yang besar, apalagi setelah engkau minta. Dan yang engkau minta dan mohon itu sesuatu yang lebih kecil dari apa yang telah Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan ya. Ini namanya munasabatul ayah, hubungan antar ayat. Hubungan antar ayat, karena satu ayat dengan ayat sebelumnya maupun dengan ayat setelahnya itu memiliki satu tali, satu hubungan ya. Yang kedua, Allah memberitahukan kita, Allah menciptakan malam untuk kita beristirahat, menciptakan siang yang terang benderang agar kita bisa bekerja ya. Setelah Allah menyuruh kita berdoa dan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menjawab doa itu isyarat bahwa al-istighalu bid-du'a'i la budda wa ayyakuna masbuqan bihusulil ma'rifah. Berdoa yang baik itu, doa yang baik itu lahir dari sebuah pengetahuan. Maka Allah beritahukan kita, Allah yang menciptakan siang dan malam, Allah yang menciptakan pergantiannya juga ya. Maka setelah kita tahu itu, pengharapan kita itu makin kuat ya. Setelah kita tahu bahwa orang itu mampu melakukan sesuatu, harapan kita pada permohonan kita itu lebih besar. Misalnya kita mau minta pertolongan kepada orang, kita akan minta pertolongan kepada orang itu setelah ada pengetahuan sebelumnya bahwa orang ini memiliki kemampuan untuk menyelesaikan sebuah masalah. Dengan bekal pengetahuan itu kemudian kita merasa percaya diri, merasa yakin mengajukan bantuan ke dia. Tanpa ada pengetahuan itu, masa misalnya kita tiba-tiba minta tolong ke orang perbaiki lampu listrik di rumah saya, terus kita tidak tahu orang ini bisa listrik atau tidak, memiliki kemampuan tentang kelistrikan atau tidak. Nah, pengetahuan sebelumnya itulah ya yang Allah Subhanahu wa Ta'ala hendak sampaikan. Ketahui dulu Allah Maha Mampu, maka dengan pengetahuanmu itu keyakinanmu ketika berdoa akan semakin kuat. Ketahui dulu bahwa Allah akan mengijabah doa-doa kita, maka dengan pengetahuan itu semakin yakin dan semakin optimis kita, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengijabah doa kita. Doa itu tidak bisa dikirimkan sambil lalu ya, harus dengan keyakinan. Ud'ullaha wa antum muqinuna bil ijabah. Berdoalah kepada Allah dalam keadaan yakin Allah akan menjawab doa kita. Tetapi dari mana keyakinan itu berasal? Keyakinan berasal dari pengetahuan, dari ma'rifah. Kita bisa yakin orang itu misalnya mampu mengangkat gabah, mengangkat satu karung gabah ya, karena kita sudah ada pengetahuan sebelumnya, entah karena pandangan melihat langsung ataukah dari berita orang lain bahwa orang ini kuat. Maka saat itu keyakinan kita terhadap kemampuannya makin kuat ya. Kita tidak boleh ragu terhadap maha mampunya Allah, maha rahman rahimnya Allah. Bahkan dalam sebuah hadis qudsi kita diingatkan oleh Allah Ta'ala, ana inda dhanni abdi bi ya. Sebaik apa persangkaan kita kepada Allah, seperti itu pula lah Allah akan bermuamalah dengan kita. Sebaik apa persangkaan kita kepada Allah,
seperti itu kita akan dikembalikan. Ya. Maka mudah-mudahan kita ini terus berhusnuzon kepada Allah. Tidak boleh memiliki persangkaan yang tidak baik kepada Allah. Apapun itu tetap kita berhusnuzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, ya. Allah menciptakan malam litaskunu fihi. Ya, litaskunu fihi ini untuk beristirahat, ya, untuk mendapatkan ketenangan, mengistirahatkan badan kita. Coba bayangkan selama 3 hari atau 4 hari 4 malam badan kita ini aktif. Ya. Mungkin kita berpikir ruh itu tidak capek, karena ruh itu adalah sesuatu yang halus, yang membuat tubuh kita menjadi hidup. Namun ruh saja memang tentu tidak mengalami rasa capek. Badan saja yang merupakan benda mati, tidak ada benda mati yang capek. Tetapi begitu ruh bersama dengan badan, lahirlah apa yang disebut dengan al-hayatu, yaitu kehidupan. Nah, inilah kemudian tempat adanya lelah, capek, bahagia, dan seterusnya. Ya. Maka Allah menyiapkan kita, sudah mengatur tubuh kita ini, ada tempat-tempatnya beristirahat. Ya. Dan karena aktsaru masalihil alam marbutan bihima, sebahagian besar kemaslahatan dunia ini itu terikat dengan perputaran siang dan malam ini. Coba secara jamak-jamak biasa, tumbuhan itu butuh matahari agar dia sehat. Andai kata di dalam ruangan saja tumbuhan itu tanpa ada mendapatkan cahaya matahari yang cukup, tumbuhannya tidak sehat. Ya. Maka pohon-pohon ini andai kata tanpa sinar matahari itu tidak tumbuh dia. Sehingga sebahagian besar kemaslahatan dunia ini itu ditentukan oleh perputaran siang dan malam. Sebahagian besar kemaslahatan alam ini ditentukan oleh perputaran siang dan malam. Ya. Oleh karenanya Allah mengingatkan kita, ya. Dan Allah menjelaskan hikmah dari penciptaan siang dan malam itu. Ya, misalnya husulur rohah bisababi an-naum was-sukun, ya, dapat enak karena bisa tidur, bisa istirahat. Penciptaan malam siang itu terang benderang sehingga kita memiliki satu pandangan yang jelas, ya, terhadap sesuatu, dan dengan pandangan yang jelas itu kita bisa membangun, kita bisa melakukan banyak pekerjaan, ya. Kita bisa melakukan banyak pekerjaan. Apalagi kita ini adalah al-insanu madaniyun bit-tab'i. Kita ini makhluk yang baru bisa melakukan sesuatu kalau kita punya peradaban. Ya. Manusia ini baru bisa melakukan sesuatu, membangunkah namanya, kalau akalnya berfungsi. Ya, tabiat penciptaan kita, tabiat manusia itu adalah kalau akalnya berfungsi baru dia bisa membangun. Manusia yang tidak berfungsi akalnya itu tidak bisa membangun. Berbeda dengan makhluk-makhluk Allah yang lain yang tidak perlu akal, memang Allah ciptakan seperti itu. Burung bisa membangun rumahnya walaupun dia tidak berakal. Semut bisa membangun sarangnya itu, rumahnya, walaupun tidak berakal.
Tetapi manusia baru bisa melakukan pekerjaannya itu kalau akalnya berfungsi dengan baik. Ya. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala sudah mengatur segala sesuatu sehingga dia cocok dengan akal manusia. Bisa dijangkau oleh akal manusia apapun di bumi ini. Ya. Allah tidak menciptakan sesuatu untuk kita, dan sesuatu itu sama sekali tidak bisa kita jangkau, tidak bisa ditelaah oleh akal kita. Bahkan para ulama dulu kan membahas tentang akal. Coba, apa itu akal? Padahal alat untuk membahas tentang akal itu ya akal itu sendiri. Ini namanya kita manusia ini secara tabiat, ya, potensi, kemampuan itu bisa keluar selama akal kita itu berfungsi dengan baik. Maka kalau itu tidak berfungsi dengan baik, lam tantazim muhimmatul insan, maka pekerjaan kita tidak akan terselesaikan. Seperti misalnya dalam urusan makanan, minuman, pakaian, rumah tangga, ya. Dan pekerjaan-pekerjaan kita itu, tugas-tugas kita itu la tahsulu illa bi a'malin katsirah. Tidak bisa kita selesaikan kecuali dengan usaha yang banyak, kecuali dengan amal yang banyak. Urusan makanan kita coba, hampir setiap hari kita kerjakan itu. Dari yang tidak ada agar dia ada, setelah dia ada diolah supaya bisa dimakan, ya. Minuman kita juga seperti itu, ya. Pakaian dan yang lain-lain. Ini mengingatkan kita bahwa untuk menyelesaikan urusan kita saja kita membutuhkan a'mal katsirah, membutuhkan usaha amal yang banyak. Wa tilkal a'mal tasarrufat fi umur, dan pekerjaan-pekerjaan kita manusia ini itu selalu berkaitan dengan sesuatu yang di luar kita. Kita mengusahakan makanan itu kan tidak bisa kita ambil dari kulit kita, selalu dari luar diri kita. Dari dalam tanahkah itu, mungkin ya, dari di airkah itu, ya, atau mungkin yang terbang seperti burung-burung yang halal dimakan. Semua yang berkaitan dengan kebutuhan kita itu datang dari luar diri kita dan butuh usaha agar dia masuk ke dalam diri kita. Butuh alat agar dia masuk ke dalam diri kita. Maka oleh karenanya, apapun aktivitas kita untuk mencukupi kebutuhan kita, itu apa? La takmulu illa bid-dau'i wan nur. Itu tidak bisa kita dapatkan tanpa ada pencahayaan yang cukup. Karena indera penglihatan kita, ya, itu membutuhkan cahaya baru dia bisa berfungsi, bisa melihat sesuatu, ya. Maka Allah Subhanahu wa taala menciptakan siang yang mubsira, ya, itu oleh karena kita tidak bisa mencukupi kebutuhan kita tanpa ada cahaya. Karena kebutuhan kita itu terletak di luar diri kita dan membutuhkan kerja untuk melakukannya, mencukupi kebutuhan itu. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala sudah mengatur bahwa ada cahaya yang cukup, ya, untuk kita. Hatta yumayyizal insanu bisababi dzalikan nur, dan dengan cahaya pencahayaan yang cukup itu manusia bisa membedakan, mengetahui bainama yuwafiquhu bainama la yuwafiquhu. Dengan itu kita bisa membedakan mana yang kita setujui, mana yang kita ambil, mana yang cocok untuk kita dan mana yang tidak cocok, ya. Secara sederhana saja, kalau kita makan kemudian mati lampu,
kita kan tidak tahu itu mana lengkuas, mana dagingnya. Ya. Kita tidak tahu itu mana tahu, mana telurnya. Ya. Yang kita inginkan rendang, bisa jadi yang terambil itu malah lengkuasnya kan. Ya. Maka alhamdulillah, ya, terangnya siang itu walaupun setiap hari kita lihat sehingga terasa seperti biasa, bahkan mungkin sampai lupa kita mensyukuri terangnya siang, lupa mensyukuri betapa malam itu untuk peristirahatan cocok dia untuk tubuh kita beristirahat misalnya, ya. Maka Allah mengingatkan kita dengan sesuatu yang setiap hari kita alami, dengan sesuatu yang setiap hari kita temukan, tapi mungkin luput untuk disadari dan diperhatikan, ya. Innallaha lahu fadlin 'alan nas, ya. Walakinna aktsaron nas la yashkurun, ya. Allah Subhanahu wa taala itu memiliki fadlun. Fadlun itu karunia. Tetapi fadlun juga berarti ziyadatun fil khair. Sesungguhnya Allah memiliki karunia yang banyak untuk manusia. Karunia, pemberian, anugerah yang luar biasa. Walakinnahum la yashkurunahu. Akan tetapi banyak di antara manusia yang tidak mensyukurinya, yang lalai dan alpa untuk mensyukurinya. Bahkan kan kita mengingat hadis yang luar biasa terkenalnya, ya, bahwa ada nikmat Allah yang sering nikmatani maghbunun bihima katsirum minan nas. Dua nikmat yang sering membuat manusia tertipu. As-sihhatu wal faragh, kesehatan dan waktu luang. Waktu luang itu Nabi sebut sebagai nikmat. Kesehatan itu Nabi sebut sebagai nikmat. Tetapi banyak yang maghbunun bihima. Makna tertipu itu adalah banyak yang rugi karena kesehatannya, rugi karena waktu luangnya. Kesehatan tidak memberikan dia kemanfaatan, kesehatan tidak menjadi wasilah dia untuk menambah kebaikan, tetapi malah kesehatannya itu menambah amal buruknya, menambah timbangan sayyi'ahnya. Waktu luangnya itu, kesempatannya itu disebut orang maghbunun bihima, tertipu dengan itu, karena manusia bisa rugi dengan kesehatannya, manusia bisa merugi dengan kesempatannya, ya. Walakinna aktsaron nas la yashkurun, ya. Itu fadlun. Fadlun juga bisa berarti ziyadatun fil khair. Seperti pada firman Allah Ta'ala, tarahum rukka'an sujjadan yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana. Fadlu, orang-orang yang bersama Nabi itu ruku sujudnya banyak, tetapi karena ruku sujud itu rawan untuk riya, Allah sampaikan sayang bersama Nabi itu walaupun banyak ruku sujudnya tapi tidak riya. Mereka semata-mata mencari fadlam minallah, ya, pertambahan dari ibadah itu. Contoh misalnya, kalau kita puasa, atau kalau kita sholat, atau kalau ada orang bersodakoh, ya, dia dapat pahala sodakohnya. Itu ganjaran dari sodakohnya. Jazaul ihsan, fama jazaul ihsan illal ihsan. Ganjaran untuk kebaikannya. Tetapi di atas, selain ganjaran itu ada fadlun, ada pertambahan untuk pahala dan ganjaran itu. Misalnya dengan bersodakoh, orang dapat persaudaraannya, orang dapat ketenangannya, dapat pertambahan rezekinya. Dengan sholat misalnya, selain pahala 25 derajat maupun 27 derajat, ada fadlun, yaitu pertambahan untuk kebaikan itu. Misalnya dia dapat ketenangannya, dapat kebahagiaannya,
dapat misalnya sehat badannya karena gerakan sujud, gerakan ruku yang seperti itu ya betabuna fadlan minallah. Itu ada fadlun, pertambahan dari sekedar pahala. Satu ibadah itu selain mendatangkan pahala, jaza, itu ganjaran, juga ada fadlunnya, ada pertambahannya. Wa'lam anna tarka syukri liwujuhin, ya. Mengapa orang bisa tidak bersyukur? Mengapa ada manusia yang tidak bisa bersyukur, yang tidak mau bersyukur? Boleh jadi karena apa? Ayya'taqidar rajul anna hadhihi ni'ama laysat minallah. Boleh jadi karena nikmat yang dia dapatkan itu, dia percaya itu bukan datang dari Allah. Mengapa manusia tidak mau bersyukur? Boleh jadi karena dia merasa nikmat yang dia terima itu bukan dari Allah. Rezeki yang dia terima itu bukan dari Allah. Sehingga ketika manusia meyakini rezekinya bukan dari Allah, tentu dia tidak berterima kasih ke Allah. Ketika manusia merasa apa yang dia dapatkan itu bukan dari Allah, maka tentu secara manusiawi juga orang tersebut akan tidak bersyukur kepada Allah. Masa iya yang memberi kita makan itu misalnya namanya Muhammad, kita terima kasihnya ke namanya Abbas, ya. Kita yang memberikan kita itu Muhammad, maka manusiawinya kita akan bersyukur dan berterima kasih kepada Muhammad, ya. Sehingga kalau, ya, kita yakin atau kita merasa yang memberikan kita sesuatu itu bukan Muhammad, maka tentu kita tidak akan berterima kasih kepada Muhammad. Maka untuk memulai syukur itu, kita harus mengingat semuanya datang dari Allah Ta'ala. Sehingga ketika kita ingat itu, insya Allah syukur itu menjadi hal yang fitrah, hal yang manusiawi. Maka syukur itu dimulai dari mengingat bahwa apa yang kita terima ini datang dari Allah Ta'ala. Kalau sudah mengingat itu, syukur itu akan datang secara otomatis, syukur itu akan datang secara manusiawi, karena tabiat kita adalah berterima kasih kepada orang yang kita tahu bahwa orang itu yang memberikan kita sesuatu. Wallahu a'la wa a'lam. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Wallahu muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Jazakumullah khairan katsira. Terima kasih Bapak Tuan Guru. Jamaah kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Quran surat Ghafir ayat yang ke-61 menjelaskan kita oleh guru kita bahwa sesungguhnya apa yang ada di langit dan di bumi dan di dalamnya itu adalah sebuah karunia Allah, dan Allah sendiri menunggu kita untuk meminta apa yang kita minta. Dan tentunya firman Allah dalam hadis kudusinya yang mengatakan sebaik apa prasangka kita kepada Allah, seperti itulah prasangka itu akan dikembalikan. Ini yang dimaknakan oleh guru kita. Sesungguhnya kita harus punya keyakinan apa yang kita minta. Harus kita memiliki ilmu supaya kita pahami apa yang kita minta. Dan apa yang kita harus miliki selain itu adalah akal, sesuai dengan kebutuhan kita. Nah, sesungguhnya sholat kita, sedekah kita adalah wujud nyata dari kita berdoa dan meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita yakinkan diri kita, apa yang kita minta itulah yang akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam. Mari kita tutup
pengajian kita bersama dengan mengucap hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wallahu muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Imam Ali karramallahu wajhah. Tentunya ini menjadi kepribadian Rasulullah yang diwasiatkan kepada baginda. Yang pertama, sifat memaafkan. Kita umatnya tentunya maksudnya itu supaya kita saling memaafkan atau memiliki sifat memaafkan. Yang kedua, ketika kita mampu, mari kita keluarkan zakat. Yang ketiga, dalam keadaan apapun kita, senang atau tidak senang, sedikit atau banyak, maka sedekah itu sangat dipentingkan dan sangat diamalkan, dianjurkan kita oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semuanya itu adalah diperuntukkan untuk kesantunan dan kesabaran kita. Wallahu alam. Mari kita tutup pengajian kita bersama dengan mengucap hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Selanjutnya pengumuman malam ini, malam Kamis. Mudah-mudahan cuaca mengizinkan kita untuk hadir di masjid pada pukul 3 lebih sedikit karena waktu subuh sekarang ini jam 5 kurang 11 menit. Pukul 5 kurang 11 menit. Jadi lebih awal dari waktu-waktu sebelumnya. Untuk maklum, terima kasih. Wallahu muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.